Kevin is a joke. It's unbelievable. He can make absolutely everything. Everything. It's very difficult to understand Kevin's brain. Kevin will see the path of a goal, the path of what should have happened, and when you mispass the ball where the ball should have gone, he can see that mispass that you are like, why is he getting upset because I just squared the ball back to the keeper? He already saw the path of where the ball should have gone, and in his mind is like, he just lost an opportunity to score. You didn't even realize he did. Di tengah gemuruh stadion, di bawah sorotan lampu yang membanjiri kanvas hijau lapangan, seorang maestro berdiri. Setiap sentuhannya pada bola adalah bisikan kejeniusan. Setiap operanya adalah goresan kuas yang melukiskan peluang. Kevin De Bruyne, nama yang kini identik dengan presisi, visi, dan kehebatan lini tengah, adalah arsitek di balik mahakarya Manchester City. Namun, di balik sorot mata tajam dan rambut pirang keemasannya, tersembunyi senandung luka masa lalu. Sebuah benang merah pedih yang menghubungkan masa kecilnya yang terbuang dengan setiap operan presisi dan golnya yang memukau. Perjalanannya bukan sekedar deretan trofi dan statistik, melainkan sebuah epik tentang ketahanan, ambisi, dan evolusi seorang anak pendiam menjadi salah satu arsitek terhebat dalam sejarah sepak bola. Kisahnya adalah bukti nyata bagaimana penolakan, alih-alih menghancurkan, justru dapat menjadi bahan bakar paling murni bagi api ambisi yang membara, membentuk seorang individu yang tak hanya hebat di lapangan, tapi juga tangguh dalam jiwa. Lahir di kota kecil Drongen, Belgia pada 28 Juni 1991, Kevin De Bruyne memiliki takdir yang terikat erat dengan si kulit bundar sejak ia baru bisa berjalan. Bola adalah sahabat setianya, menemani setiap momen luang di mana ia menendangnya tanpa henti. Orang tuanya segera menyadari bakat luar biasa ini dan mendaftarkannya ke klub sepak bola lokal. Di sana, bahkan pada usia yang sangat muda, presisi operan dan visinya di lapangan sudah menonjol, jauh melampaui teman-teman sebayanya. Pada usia 15 tahun, Kevin menerima tawaran yang mengubah hidupnya. Tempat di Akademi Muda KRC Genk, sebuah klub sepak bola Belgia yang terkenal. Kepindahan ke Genk adalah perubahan besar. Ia merindukan keluarga dan kenyamanan rumah. Namun hasratnya yang membara terhadap sepak bola adalah kompas yang tak pernah goyah, mendorongnya untuk terus maju dan berlatih tanpa lelah, mengasah keterampilannya setiap hari. Di Genk, sebagai bagian dari program akademi, ia ditempatkan untuk tinggal bersama sebuah keluarga angkat selama 12 bulan. Sebuah periode yang seharusnya memberi stabilitas sambil menyelesaikan pendidikan dan mengasah bakatnya. Tahun itu berlalu dan Kevin merasa ia telah melakukan segalanya dengan baik di sekolah, di sepak bola, tanpa masalah atau konflik. Di akhir tahun, ia mengemasi tasnya, mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga angkatnya dengan keyakinan akan kembali setelah liburan musim panas. Namun, takdir memiliki rencana lain. Begitu ia kembali ke rumah orang tuanya, ia disambut oleh pemandangan ibunya yang menangis. Sebuah firasat buruk menyelimuti hatinya. Ia bertanya apa yang terjadi, dan ibunya mengucapkan kata-kata seperti yang ia sendiri akui, bahwa kata-kata itu telah mengubah seluruh hidupnya. Kata-kata itu adalah, mereka tidak ingin kamu kembali. Keluarga angkat tidak menginginkanmu di sana lagi. Kevin terkejut tak percaya. Ia bertanya mengapa dan alasannya menusuk lebih dalam. Karena siapa dirimu? Mereka bilang kamu terlalu pendiam. Mereka tidak bisa berinteraksi denganmu. Mereka bilang kamu anak yang sulit.
Ini adalah pukulan telak bagi seorang remaja yang pemalu dan pendiam. Dan tepat saat itu juga Kevin merasa bahwa ini adalah masalah besar bagi karirnya, karena ia belum menjadi bintang besar. Momen penolakan itu lantas menjadi titik balik yang monumental dalam hidup Kevin De Bruyne. Ia mengingat dengan jelas bagaimana ibunya menangis, lalu ia bergegas meraih bola dan pergi ke lapangan tempat ia biasa bermain. Selama berjam-jam, ia terus menendang bola ke arah pagar, di mana kata-kata "mereka tidak ingin kamu kembali" terus terngiang di kepalanya. Dalam kesendirian yang pahit itu, sebuah ikrar kemudian lahir dari kedalaman jiwanya. Kevin De Bruyne bersumpah lantang pada dirinya sendiri. Semuanya akan baik-baik saja. Dalam 2 bulan, aku akan berada di tim utama. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pulang sebagai pecundang, apapun yang terjadi. Api yang membara di dalam dirinya setelah penolakan itu benar-benar mengubahnya. Beberapa minggu kemudian, Kevin De Bruyne tampil sangat menggila di banyak pertandingan. Ia mengingat satu pertandingan di mana ia masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dan mencetak 5 gol. Penampilan luar biasa ini kemudian mengubah segalanya. Kevin De Bruyne langsung dipromosikan ke tim utama dalam waktu 2 bulan, sebuah bukti nyata bahwa ia telah memenuhi sumpahnya. Kejadian ini pun seolah menunjukkan bahwa trauma pribadi dapat diubah menjadi motivasi yang luar biasa dan membentuk mentalitas baja yang akan mempermulus jalan karirnya. De Bruyne kemudian mengingat betapa lucu melihat perubahan cara orang memperlakukanmu dalam sepak bola saat kamu tampil baik. Fenomena ini terwujud secara nyata ketika suatu hari keluarga angkatnya yang dulu menolaknya tiba-tiba muncul di klub. Seorang wanita mendekatinya seolah-olah berusaha menjelaskan bahwa semuanya adalah kesalahpahaman besar. Namun, luka yang ditorehkan masih terlalu dalam. Dengan ketegasan yang lahir dari rasa sakit dan pembuktian diri, De Bruyne menjawab, "Tidak, kalian membuangku ke tempat sampah. Sekarang aku tampil baik dan kalian menginginkanku kembali?" Setelah bergabung dengan Akademi Genk pada tahun 2005, Kevin De Bruyne membuat debut profesionalnya pada tahun 2008. Di Genk, ia menunjukkan potensi besarnya, bermain total 113 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 17 gol dan menyumbang 36 assist. Di Jupiler Pro League saja, ia mencatatkan 72 penampilan, 13 gol dan 19 assist. Kontribusinya membantu Genk meraih gelar Liga Belgia pada musim 2010-2011 dan Piala Belgia pada tahun 2009, menandai awal yang menjanjikan dalam karir profesionalnya. Penampilan Kevin De Bruyne di Genk menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Chelsea, salah satu raksasa Premier League, telah memantaunya cukup lama, bahkan sebelum pertandingan Liga Champions melawan Genk pada Oktober 2011. Pada Januari 2012, impiannya menjadi kenyataan ketika ia menandatangani kontrak 5 tahun dengan Chelsea dengan biaya transfer sekitar 7 juta pound sterling. Bagi De Bruyne, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan saat ia bergabung dengan klub sebesar Chelsea. Penting untuk dicatat bahwa perekrutannya adalah inisiatif Michael Emenalo, direktur teknis klub, bukan manajer saat itu, Andre Villas-Boas, yang menyatakan ia menghormati kebijakan klub. Setelah penandatanganan itu, De Bruyne tetap di Genk hingga akhir musim 2011-2012 untuk menyelesaikan masa pinjamannya. Sayangnya, saat ia kembali ke Chelsea, tempat utama masih tampak seperti sesuatu yang sulit dijangkau. De Bruyne lantas dipinjamkan ke SV Werder Bremen di Bundesliga selama semusim penuh. Periode peminjaman ini terbukti menjadi titik balik yang sangat penting. Sebab di Jerman, ia mulai menunjukkan bakat yang sesungguhnya dengan mencetak 10 gol dan 10 assist dalam 34 pertandingan di semua kompetisi untuk Werder Bremen. Namun meskipun sukses di Jerman, kembalinya De Bruyne ke Chelsea pada musim panas 2013 yang lagi-lagi atas desakan Emenalo, bukan manajer baru Jose Mourinho, tidak mengubah nasibnya. Meskipun Mourinho sempat mengirim pesan kepadanya, "Kamu akan bertahan, aku ingin kamu menjadi bagian dari tim ini."
kesempatan bermain yang dijanjikan tidak pernah terwujud. De Bruyne hanya bermain 9 kali untuk Chelsea di semua kompetisi dengan total hanya 426 menit bermain. Di Premier League, ia hanya tampil 3 kali dengan hanya 1 kali sebagai starter. Ia harus bersaing dengan pemain-pemain mapan seperti Eden Hazard, Juan Mata, dan Oscar untuk mendapatkan tempat di lini serang. Hubungan antara Kevin De Bruyne dan Jose Mourinho di Chelsea digambarkan sangat dingin dan minim komunikasi. De Bruyne sendiri mengungkapkan bahwa ia hanya berbicara dengan Mourinho 2 kali selama 2 tahun di Chelsea. Atmosfer di Chelsea yang dipimpin oleh Mourinho membutuhkan lebih dari sekedar potensi. Ada laporan gesekan antara keduanya sejak awal. De Bruyne berdasarkan sumber dari kamp pelatihan percaya ia layak mendapatkan lebih dari sekedar tempat di skuad utama. Sementara Mourinho, menurut sumber serupa, percaya KDB memiliki kepercayaan diri yang berlebihan demi kepentingannya sendiri. Perbedaan pandangan ini pun menciptakan ketegangan yang mendalam. Ketegangan ini mencapai puncaknya dalam pertandingan Piala Liga melawan Swindon Town pada 24 September 2013. Dalam pertandingan itu De Bruyne tampil mengerikan dan langsung membuat banyak pihak mempertanyakan keseriusannya. Ia ditarik keluar 12 menit sebelum pertandingan berakhir dan Mourinho disebut merasa sangat kesal dengan penampilan De Bruyne. Insiden ini meskipun terlihat kecil menjadi titik pecah definitif dalam hubungan De Bruyne-Mourinho. Konsekuensinya pun instan dan drastis. Hak parkir mobil De Bruyne di Cobham, pusat latihan Chelsea, segera dialihkan ke area tim U21 dan berkasnya dibuang begitu saja ke tempat sampah. Ini menunjukkan bahwa bagi Mourinho, De Bruyne memang terlalu percaya diri dengan kemampuannya. Pada Desember 2013, Mourinho memanggilnya ke kantor untuk sebuah pertemuan krusial. De Bruyne dengan frustasi bertanya mengapa ia hanya bermain 3 kali, sementara pemain lain sudah bermain 15 hingga 20 kali. Mourinho menjawab dengan dingin, mengatakan bahwa jika Juan Mata pergi, De Bruyne akan menjadi pilihan kelima, bukan keenam. Percakapan ini pun terdengar sangat aneh bagi De Bruyne, seolah menunjukkan bahwa ia tidak memiliki masa depan di bawah asuhan Mourinho. De Bruyne akhirnya dijual kembali ke Jerman, di mana kali ini ia singgah ke VfL Wolfsburg pada Januari 2014 dengan harga 17 juta pound sterling. Langkah ini kemudian dianggap sebagai bisnis yang menguntungkan untuk semua, karena Mourinho menganggap De Bruyne sebagai pemain yang tidak ingin bertahan di Stamford Bridge. Konflik dengan Jose Mourinho adalah titik terendah dalam konflik terbesar dalam karir Kevin De Bruyne di Chelsea. Ini bukan hanya tentang minimnya waktu bermain, tetapi juga tentang perasaan tidak dihargai, tidak dipercaya, dan dicap sebagai anak yang tidak sabar oleh sang manajer. Namun pengalaman pahit di Chelsea ini juga menjadi momen yang sangat menginspirasi. Ini adalah pelajaran berharga tentang ketahanan dan pentingnya menemukan lingkungan yang tepat. Perlakuan yang ia terima yang membuatnya merasa seperti buangan Chelsea menjadi bahan bakar kedua setelah penolakan keluarga angkat di masa kecilnya. Musim puncaknya di Wolfsburg terjadi pada 2014-2015, di mana ia dinobatkan sebagai Footballer of the Year di Jerman pada tahun 2015. Periode di Bundesliga ini bukan sekedar pemulihan dari kemunduran di Chelsea, namun itu adalah kawah tempat De Bruyne menyempurnakan permainannya, mendapatkan pengalaman berharga, dan secara definitif membuktikan status elitnya. Ia bertransformasi dari talenta menjanjikan namun belum teruji menjadi playmaker kelas dunia yang siap melaju ke panggung yang lebih jauh. Setelah 2 musim yang sangat sukses dan pengakuan sebagai pemain terbaik di Jerman bersama Wolfsburg, Kevin De Bruyne menarik perhatian salah satu klub top Inggris, Manchester City. Pada Agustus 2015, ia bergabung dengan City dalam kesepakatan senilai 54 juta pound sterling yang menjadikannya sebagai salah satu transfer termahal dalam sejarah sepak bola Inggris saat itu. Ia datang ke City dengan label Chelsea Reject dengan beberapa pihak meragukan apakah ia layak dengan harga setinggi itu setelah kegagalannya di Stamford Bridge. Namun, De Bruyne menggunakan keraguan ini sebagai motivasi tambahan, sama seperti penolakan di masa kecilnya.
ia memiliki sesuatu untuk dibuktikan bukan hanya kepada klub lamanya, tetapi kepada semua orang yang pernah meragukannya. Di bawah manajer Pep Guardiola, Kevin De Bruyne berkembang pesat dan menjadi jantung serta otak tim yang tak tergantikan. Visi, kemampuan passing yang luar biasa, dan kecerdasan taktisnya menjadi vital bagi kesuksesan City yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia membantu City meraih berbagai gelar, termasuk 6 gelar Premier League, 5 Piala Liga, 2 Piala FA, dan yang paling bergengsi Liga Champions Eropa pada musim 2022-2023. Ia bahkan turut membantu The Citizens memenangkan FIFA Club World Cup. De Bruyne menjadi roda penggerak utama dalam sistem Guardiola. Ia begitu dikenal karena kemampuannya dalam mendikte tempo permainan dan menciptakan peluang secara konstan. Keberhasilan De Bruyne di Manchester City bukan hanya tentang kecemerlangan individunya, tetapi juga tentang sinergi sempurna antara keahlian uniknya dan filosofi taktis Pep Guardiola yang rumit. City menyediakan ekosistem ideal bagi kualitas luar biasa De Bruyne untuk berkembang, membuktikan bahwa lingkungan yang tepat dan kepercayaan manajerial sama pentingnya dengan bakat bawaan bagi seorang pemain untuk mencapai puncak performa. Guardiola yang terkenal dengan tuntutan taktisnya menemukan dalam diri De Bruyne sebagai seorang pemain yang tidak hanya bisa memahami tetapi juga mengeksekusi visinya di lapangan dengan sangat sempurna. Dengan penampilannya yang konsisten di level elit, Kevin De Bruyne telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia, bahkan sepanjang masa. Pep Guardiola sendiri menyebutnya pemain sepak bola yang lengkap yang bisa melakukan segalanya. Thierry Henry, legenda Arsenal, bahkan memuji visi, teknik, dan tembakan luar biasa yang dimiliki Kevin De Bruyne. Kemampuannya untuk secara konsisten memberikan assist dan gol dari berbagai posisi di lapangan, ditambah dengan etos kerja, kepemimpinan di lapangan, dan mentalitas pantang menyerah menjadikannya aset yang tak ternilai. Ia adalah otak di balik setiap serangan City, mampu membuka pertahanan lawan dengan satu operan yang tak terduga. Kevin De Bruyne telah mengukir jejak statistik yang luar biasa sepanjang karirnya, membuktikan kehebatannya di setiap level kompetisi. Volume dan konsistensi kontribusi gol serta trofinya, terutama setelah bergabung dengan Manchester City, memberikan bukti empiris yang tak terbantahkan atas klaimnya sebagai gelandang terbaik dunia. Kisah Kevin De Bruyne adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. Dari seorang anak yang merasa terbuang hingga menjadi salah satu gelandang paling dihormati dalam sejarah sepak bola. Namun, layaknya setiap simfoni, selalu ada bagian terakhir yang harus dimainkan. Seiring bertambahnya usia, tantangan terbesar bagi De Bruyne di akhir karirnya adalah cedera. Musim-musim terakhirnya di Manchester City diwarnai oleh serangkaian masalah fisik yang mengganggu konsistensinya. Pada musim 2023-2024, ia melewatkan 30 pertandingan karena cedera hamstring yang parah, menghabiskan 128 hari di luar lapangan. Musim 2024-2025 juga menunjukkan cedera otot dan pergelangan kaki yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan. Cedera-cedera ini, meskipun tidak menghentikan kemampuannya untuk tampil cemerlang saat fit, mulai membatasi waktu bermainnya dan memunculkan pertanyaan tentang masa depannya di level tertinggi. Pada April 2025, Kevin De Bruyne kemudian mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Manchester City setelah musim berakhir, di mana hal itu jelas mengakhiri era yang tak terlupakan di kota Manchester. Sejatinya, De Bruyne sempat merasa sedikit terkejut karena tidak menerima tawaran kontrak baru meskipun ia merasa masih bisa tampil di level tertinggi. Kemudian dari sudut pandang lain, manajer Pep Guardiola membuka sejumlah faktor utama dengan mengisyaratkan bahwa keputusan ini sebagian didasarkan pada perjuangan De Bruyne dengan cedera dan performa yang tidak konsisten dalam 2 musim terakhir. De Bruyne akhirnya menyatakan bahwa ia sangat terbuka dengan segala kemungkinan, di mana prioritas utama adalah kesejahteraan keluarganya. Saat itu, ia telah dikaitkan dengan kepindahan ke Major League Soccer di Amerika Serikat.
Tetapi dalam momen yang sama, pemain asal Belgia itu juga tidak mengesampingkan peluang untuk tetap bertahan di Premier League atau setidaknya bergabung dengan klub besar Eropa lainnya. Kevin De Bruyne, sang maestro lini tengah, menegaskan bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk bersaing di level tertinggi. Setelah segala rumor yang berkembang, Kevin De Bruyne akhirnya mendarat di Italia. Ia bergabung dengan Napoli dan siap membantu Antonio Conte untuk mempertahankan gelar Scudetto. Ia sebagaimana diketahui telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Kevin De Bruyne bergabung sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya di Manchester City habis pada akhir Juni 2025. Menarik dinantikan, apakah magis Kevin De Bruyne masih berlaku di Italia?